Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Amira Nur Aulia absen 2 dan Ananda Dewi Saputri absen 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang indikator negara Australia. Untuk yang pertama, kami akan menampilkan bendera Australia. Bendera Australia adalah sebuah bendera bertembalkan Blue Ensign, yaitu bidang berwarna biru dengan salib yang berasal dari Union Jack di bagian atas bidang ikatan, dan bintang bersudut 7 besar berwarna putih yang dikenal sebagai bintang persemakmuran di bawah Union Jack. Di bidang kibaran terdapat simbol konstelasi salib selatan, terdiri atas 5 bintang putih, 1 bintang kecil bersudut 5, dan 4 bintang bersudut 7 berukuran lebih besar. Untuk selanjutnya, ada peta negara Australia. Yang pertama, benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Luas benua Australia kurang lebih 7.682.300 km persegi. Sedangkan secara geografis dapat dilihat pada gambar peta tersebut. Bagian utara negara Australia berbatasan langsung dengan Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Flores, negara Indonesia, dan Papua Nugini. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bagian timur, Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Bagian barat, Samudra Hindia. Sedangkan letak geologis Australia berada pada barisan pegunungan Great Dividing Range yang memanjang dari daerah Tanjung York hingga Pulau Tasmania. Rangkaian pegunungan yang dimaksud ini terdiri dari pegunungan Alpine dan pegunungan New Angel Range dengan puncak tertingginya berada di Gunung Kosciuszko. Untuk yang ketiga, ada pendapatan per kapita negara Australia. Pendapatan per kapita negara Australia dilaporkan sebesar 60.057.573 US dollar pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 51.964.649 US dollar untuk tahun 2020. Data pendapatan per kapita Australia dipengaruhi tahunan dengan rata-rata 18.083.096 US dollar dari tahun 1960 sampai tahun 2021 dengan 62 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 68.774.406 US dollar pada 2013 dan rekor terendah sebesar 1.831.200 US dollar pada tahun 1960. Untuk selanjutnya, ada mata pencaharian atau kesempatan kerja untuk masyarakat negara Australia. Sebenarnya, negara Australia itu memiliki berbagai macam kesempatan kerja. Di antaranya ada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor peternakan, dan jasa kesehatan. Tapi di sini saya akan mengambil 3 poin saja, di antaranya pertanian, pertambangan, dan industri. Untuk pertanian, sektor pertanian sudah dikerjakan dengan menggunakan teknologi yang sangat maju. Daerah pertanian meliputi kapas terdapat di Texas, buah-buahan terdapat di California, padi di Louisiana, tebu di sepanjang Teluk Meksiko. Untuk sektor pertambangan, daerah pertambangan meliputi batu bara terdapat di Appalachia, biji besi terdapat di Decade Superior, molybdenum atau bahan campuran untuk membuat baja liat terbesar di dunia, minyak bumi di Texas, Louisiana, dan Oklahoma, dan industri. Daerah industri meliputi besi baja di Petersburg, mobil di Michigan, Indiana, dan Ohio, tekstil di California dan Georgia. Untuk selanjutnya ada pertumbuhan penduduk negara Australia.
Populasi Australia dilaporkan sebesar 25,7 orang MN pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 25,6 orang MN untuk 2019. Data populasi Australia diperbaharui tahunan dengan rata-rata 15,9 orang MN dari 1950 sampai 2020 dengan 71 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 25,7 orang MN pada 2020 dan rekor terendah sebesar 8,2 orang MN pada 1950. Selanjutnya, ada angka harapan hidup negara Australia. Warga Australia memiliki harapan hidup lebih tinggi, yang kini rata-rata bisa mencapai usia di atas 80 tahun, dan bisa dilihat pada gambar grafiknya selalu naik. Beberapa faktor yang menyebabkan negara Australia ini memiliki angka harapan hidup yang tinggi, antara lain karena sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan yang memadai dan mudah terjangkau. Untuk slide selanjutnya, ada pemanfaatan lahan. Benua Australia letaknya ada di bagian bumi timur, belahan bumi selatan. Letak inilah yang menjadikan Australia juga kerap disebut dengan benua bawah. Daerah bagian timur Australia diisi dengan barisan pegunungan. Daerah bagian barat Australia diisi dengan dataran tinggi yang biasa disebut perisai Australia. Daerah tengah di antara pegunungan timur dan dataran tinggi barat. Pemanfaatan dari segi pertambangan, Australia merupakan negara yang kaya akan batu bara kokas. Yang selanjutnya itu ada tingkat pendidikan di Australia. Jadi yang pertama itu ada sistem pendidikan Australia yang berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99%. Yang kedua ada indeks pendidikan Australia telah mencapai 93,2% pada tahun 2014 atau dapat dikatakan hampir sempurna. Lanjut yang ketiga, hampir 58% orang Australia berumur 25-64 tahun memiliki kualifikasi kejuruan atau perguruan tinggi, dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 49% adalah yang tertinggi antara negara-negara anggota OECD. Yang selanjutnya ada tingkat kesehatan di Australia. Yang pertama itu ada wabah. Australia menduduki peringkat tertinggi kanker kulit di dunia, sementara rokok adalah penyebab penyakit dan kematian terbesar yang dapat dicegah. Lanjut yang kedua ada kesehatan balita. Sebagian besar anak sudah terimunisasi, 92% untuk anak 1 tahun dan 90,4% untuk anak 5 tahun. Yang ketiga ada angka harapan hidup. Harapan hidup di Australia cukup tinggi, 78,7 tahun untuk laki-laki dan 83,5 tahun untuk perempuan. Untuk yang selanjutnya ada kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama itu ada virtual reality, adalah salah satu kemajuan teknologi yang dirancang secara khusus oleh negara Australia agar manusia dapat merasakan berbagai pengalaman visual yang mungkin hanya terdapat di imajinasi saja, namun dapat secara nyata dirasakan lewat teknologi ini. Untuk yang kedua itu ada teknologi nano. Para ilmuwan Australia telah mampu membuat bahan baru yang bisa digunakan di dunia elektronika, yakni teknologi nano. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi yang pertama, negara Australia itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cukup rendah dan kesempatan kerja yang beragam, serta angka harapan hidup yang tinggi, yakni 60 tahun ke atas, dan memiliki pemanfaatan lahan sekitar industri, jasa, dan perdagangan. Lalu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang tinggi, serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang cepat, dan dapat disimpulkan bahwa negara Australia itu adalah negara maju. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.